warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Induk di SMK Pembangunan Karangmojo, Gunung Kidul, dengan visi terwujudnya lulusan yang berbudaya, religius, mandiri, ulet, terampil dan unggul atau bermutu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022, program studi pendidikan profesi guru, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktek pembelajaran di SMA Pembangunan Karangmojo. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Baik, Pak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Ya, sebelumnya Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian. Sepertinya ada yang tidak masuk ya. Admiral Aksan, Alisa Ayu, Lindawati Mai, ada ya. Maisa Dwi, kemudian Muhammad Azhar, Muhammad Faidul, Sepia Monika, izin, Suci Julianti, Talita, ya. Para siswa sekalian, kemarin kita sudah membahas atau mengawali pembahasan tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kemarin juga sudah kita bahas pengertian apa itu pergaulan bebas. Sebelumnya Bapak ingin bertanya pada kalian, apakah itu pergaulan bebas? Yang tahu tunjuk tangan. Ya, kamu. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku kehidupan yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas normal kehidupan yang. Oh ya. Itu tentang pergaulan bebas. Sekarang faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas. Siapa yang bisa tunjuk jari? Ya, kamu. Kurang berhati-hati dalam berteman. Ada lagi? Ya, kamu. Rendahnya taraf pendidikan keluarga dan juga keadaan keluarga yang tidak stabil atau berkembang. Oh ya, berkembang ya. Yaitu tentang penyebab pergaulan bebas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ayat atau dalil tentang pergaulan bebas. Jika pertemuan kemarin itu kita membahas tentang pengertian pergaulan bebas, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas, maka sekarang kita akan mengetahui atau mempelajari dasar di mana Allah melarang pergaulan bebas atau mendekati zina. Ya, di sini kita akan mempelajari dalil tentang pergaulan bebas.
diketik di browsernya masing-masing di HP kalian www.menti.com ya. www.menti.com di browser ya, Google Chrome atau yang lain kalau ada di kota. Sebenarnya sudah berhasil masuk ya. Sekarang coba kalian kerjakan. Di situ ada soal tentang hukum tajwid. Ya. Kerjakan sesuai yang kamu tahu. Pada lafaz wahidin minhuma. Kita bahas yang ini. Hukum tajwid pada lafaz fajribu yang benar apa? Sugro. Qalqalah sugro. Nah, ini lumayan banyak nih yang sudah dengan 80%. Kemudian hukum tajwid pada lafaz wahidin minhuma. Ini jawabannya apa? Idgham diguna ya. Penyebabnya karena ada tanwin bertemu huruf mim. Ya. Ada tanwin bertemu huruf mim. Jadi pada pembahasan tentang menjauhi pergaulan bebas atau membunuh zina dan pergaulan bebas, kita ada dua dalil. Yang pertama surat Al-Isra ayat 32, yang kedua surat An-Nur ayat 2. Untuk surat Al-Isra ayat 32 itu berisi tentang larangan berbuat zina. Terus surat An-Nur ayat 2 itu berisi tentang hukuman bagi pelaku zina, orang yang berbuat zina. Sehingga dari keduanya itu asal mula yang menyebabkan orang bisa berbuat zina itu kebanyakan dari perkara. Maka di sini nanti kita akan membahas tentang dalil yang terkait dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ya, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah larangan agama.
kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Yang ketiga, membaca dan menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul. Maka di sini kita akan membahas dalil nakli. Ya, dalil nakli itu ayat Al-Quran. Coba diperhatikan, di situ ada bacaan ayat surat Al-Isra ayat 32. Kita baca bersama-sama dengan saya terlebih dahulu melafalkan terus kalian menirukan ya. Bisa dilihat juga di LKS atau di layar depan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisha. Wasa'a sabila. Coba Diana, kamu baca artinya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang malas. Ya, sehingga dari ayat ini kita bisa mengetahui dan harusnya kita memahami bahwa Allah melarang kita mendekati zina. Jadi mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Karena zina itu termasuk perbuatan keji dan suatu jalan yang berikutnya. Dalil yang kedua yaitu surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu waz-zani. Fajlidu kulla wahidin. Kulla wahidin minhuma mi'ata jalzah. Wala ta'khudhukum bihima. Ra'fatun fi dinillahi. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sekarang kamu jangan khawatir dibaca artinya. Berzina perempuan dan berzina laki-laki, beralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya. Ini menerangkan tentang hukuman bagi pelaku zina ya. Nah, jadi orang yang berzina itu mendapat hukuman menurut ayat tersebut adalah 100 kali dera. Dera itu cambuk. Nah, ini adalah hukuman bagi pelaku zina yang ghairu muhsan atau yang masih lajang belum menikah. Nah, dia mendapat hukuman 100 kali jera atau cambuk. Ya, pada ayat tadi ada beberapa hukum tajwid. Ini contoh hukum tajwid ya. Fajlidu itu qalqalah subro, karena salah satu huruf qalqalah yaitu huruf jim berharakat sukun
di tengah-tengah kalimat. Membacanya dengan setengah dipantulkan. Wajib kol-kolan suto. Yang kedua, wahidin min, itu idgham bi gunna. Karena dal berharokat kasroh tanwin bertemu dengan mim. Cara membacanya yaitu dengan memasukkan harokat kasroh tanwin dan disertai dengung selama 3 harokat. Itu contoh hukum bacaan tajwid. Sekarang terkait dengan zina, itu secara bahasa zina adalah perbuatan badan yang antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Dari Abu Hurairah, Rasulullah telah bersabda yang artinya kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu bisa melakukan zina, kedua kaki bisa melakukan zina, dan kesemuanya itu akan dihindarkan atau diingkari oleh anak. Ini zina mata, zina kaki, itu bisa. Zina mata itu bagaimana? Yaitu melihat yang tidak berhak dilihat lebih dari pandangan pertama. Jadi lebih dari pandangan pertama. Kalau pandangan pertama kamu melihat sesuatu yang haram atau yang tidak boleh dilihat, segera palingkan mukamu, ya. Segera palingkan pandanganmu ke tempat lain. Itu masih dimakfu atau dimaafkan. Tetapi kalau setelah pandangan pertama, itu namanya zina mata. Demikian juga zina lisan adalah berlezat-lezat dalam perkataan yang tidak halal untuk diucapkan. Zina nafsu, zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Semua ini disebut zina karena merupakan hal-hal yang mengantarkan para zina dengan kemaluan. Sekarang tugas kalian adalah membentuk kelompok, di mana kelompok ini nanti akan membahas pertama tentang hukum tajwid dan penyebabnya, yang kedua tentang isi kandungan pada surat An-Nur ayat 2. Silakan kalian buat kelompok sesuai dengan pembagian seperti biasa. Ya. Halo, semuanya perhatikan ke depan. Tugas kalian, ini sudah dibentuk kelompok. Ya. Tugas kalian yang pertama adalah mencari hukum bacaan tajwid pada surat An-Nur ayat 2. Ya, yang tadi sudah kita baca itu ya. Nah, terus yang kedua, kalian cari isi kandungan dari ayat tersebut yang berkaitan dengan perbuatan zina atau hukuman bagi pelaku zina. Pokoknya yang terkait dalam ayat tersebut kalian sebutkan isi kandungannya. Berapa jumlah minimalnya? Untuk minimal tugas yang pertama yaitu mencari hukum tajwid itu 7. Satu kelompok itu 7 hukum tajwid. Terus untuk isi kandungan masing-masing kelompok agar mencari paling enggak 3, ya, minimal 3. Begitu sudah jelas? Jelas. Nah, sekarang saya beri waktu untuk berdiskusi 20 menit dimulai dari sekarang.
tajwid. Nah, terus yang kelompok 2 dan 3 menyampaikan diskusinya tentang isi kandungan. Ya. Nah, silakan kelompok 1 masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi tentang hukum tajwid surah An-Nur ayat 2. Az-Zaniyatu, terdapat hukum tajwid idgham syamsiah atau alif lam syamsiah karena huruf al bertemu za dan cara bacanya hukum huruf lam dimasukkan ke za. Wazani, terdapat hukum tajwid alif lam syamsiah karena huruf lam bertemu za dan cara bacanya lam dibetul ke huruf za. Baca itu terdapat hukum tajwid pengkolan sukun karena jin berharokat sukun dan berada di tengah kalimat dan cara membacanya dipantulkan ringan. Wa man terdapat hukum tajwid idgham digunakan karena huruf sel berharokat tanwin berbentuk bertabdis dan dibaca bingung dengan bisaran selama 3 harokat. Niyata jaladatiu, hukumnya ikhfa hakiki karena huruf ikhfa tanwin bertemu jim. Jaldatiu wala, hukumnya idgham diguna karena tanwin bertemu wawu tasdid. Tahuskum bihima, hukumnya ikhfa syafawi karena huruf mim sukun bertemu ba kasrah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator ingin mempresentasikan tentang diskusi kelompok kami yang berisi tentang isi kandungan surat An-Nur ayat 2 yang akan dibacakan oleh teman-teman. 1. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga berzina perempuan dan berzina laki-laki masing-masing 100 kali. 2. Orang yang beriman dilarang berbelas kasih kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. 3. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak? Sudah cukup jelas? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang isi kandungan surat An-Nur ayat 2 yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. 1. Surat An-Nur ayat 2 ini menunjukkan bahwa Islam sangat tegas melarang zina. Islam sangat serius menjaga kehormatan manusia. 2. Hukum had bagi pelaku zina yang belum nikah adalah dibela 100 kali. Menurut jumhur ulama ditambah diasingkan selama 1 tahun, sedangkan untuk yang sudah menikah atau mushad hukuman hadnya adalah rajam. 3. Hukum Allah harus dilaksanakan, tidak boleh belas kasihan menghalangi penandatangan Allah termasuk pelaksanaan had ini. 4. Hukuman had ini merupakan parameter keimanan, hanya orang-orang yang beriman dan pemerintahan mukmin yang berkomitmen menerapkan hukum ini. Sudah ada yang mau bertanya? Sudah. Sudah cukup jelas belum? Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk kelompok yang sudah menyampaikan presentasi hasil diskusinya.
Jadi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini itu tentang perintah untuk menjauhi pergaulan bebas, ya. Sehingga yang menjadi fokus kita pada kali ini adalah menjauhi pergaulan bebas, yang mana itu dapat mendekatkan kepada zina. Di mana zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil. Kemudian sebagai refleksi, kalian perhatikan di depan ya, bahwa akibat zina itu bisa berdampak baik dampak di dunia, kemudian keluarga, masyarakat, dan nanti di akhirat. Ya, kemudian solusi untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan mendekati zina diantaranya adalah yang pertama ghadul basar. Apa itu? Menjaga pandangan. Jadi pandangannya dijaga. Ya. Yang kedua adalah thalabul ilmi, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi merasa bahwa kita itu orang bodoh yang butuh ilmu. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak aktivitas positif. Ya. Itu diantara beberapa hal yang bisa kita terapkan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita sudah mempelajari beberapa hal dan bahkan banyak hal terkait dengan pergaulan bebas dan menjauhi zina. Dan tadi kalian juga sudah cukup bagus ketika berdiskusi. Bapak sangat menghargai sekali usaha kalian. Karena itu kita beri aplaus untuk kita semua ya. Perilaku-perilaku yang bisa menghindarkan diri dari perbuatan pergaulan bebas dan zina itu secara lebih mendalam. Bahwa tadi termasuk ini itu bagaimana penerapannya, menjaga pandangan, thalabul ilmi dan sebagainya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk itu kita akhiri kegiatan pada pagi hingga siang ini dengan membaca hamdalah bersama. Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.